Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria dengan NPM 214110095 dari Manajemen 21. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang audit lingkungan. Yang pertama, apa itu audit lingkungan? Audit lingkungan adalah proses evaluasi independen yang bertujuan untuk menilai dampak lingkungan organisasi dan menganalisis kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Tujuan utama adalah memastikan keberlanjutan praktik bisnis dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Yang kedua, kenapa audit lingkungan itu penting? Audit lingkungan membantu organisasi mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola dampak lingkungan mereka, serta mematuhi peraturan yang relevan. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Materi selanjutnya, tujuan dan manfaat audit. Yang pertama ada di lingkungan. Tujuan audit lingkungan yaitu mengukur kinerja lingkungan organisasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, mengidentifikasi potensi risiko dan peluang lingkungan, meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas lingkungan. Yang kedua, manfaat audit lingkungan. Meminimalkan dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya, meningkatkan reputasi perusahaan dan mendukung hubungan dengan pemangku kepentingan, dan meningkatkan pemahaman tentang masalah lingkungan. Materi selanjutnya, jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama ada audit kepatuhan lingkungan, yaitu mengukur sejauh mana organisasi mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku dan melibatkan penilaian terhadap pemenuhan kewajiban hukum dan perizinan. Yang kedua, ada audit kinerja lingkungan, yaitu mengukur kinerja lingkungan organisasi, fokus pada pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan seperti emisi, penggunaan sumber daya, dan limbah. Yang ketiga, ada audit keberlanjutan, yaitu menilai sejauh mana organisasi mematuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis mereka. Selanjutnya, mengukur dampak sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan. Materi selanjutnya adalah proses audit lingkungan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup audit, serta menyusun jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Proses yang kedua ada pelaksanaan, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, serta melakukan wawancara, inspeksi lapangan, dan pemeriksaan dokumen. Proses yang ketiga ada evaluasi dan analisis, yaitu mengumpulkan hasil audit, menganalisis temuan dan dampaknya pada lingkungan. Yang keempat ada pelaporan, yaitu menyusun laporan audit yang mencangkup temuan, rekomendasi, dan tindakan perbaikan yang diperlukan, serta laporan ini dapat disampaikan kepada manajemen dan pemangku kepentingan terkait. Proses yang kelima, tindak lanjut, yaitu mengimplementasikan rekomendasi perbaikan serta memantau dampak tindakan perbaikan pada keberlanjutan lingkungan. Materi selanjutnya, standar dan pedoman audit lingkungan. Yang pertama ada ISO 14001. ISO 14001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Hal ini memberikan kerangka kerja untuk organisasi mengelola dampak lingkungan. Yang kedua ada panduan SAI, Sustainability Assurance International. Panduan SAI memberikan pedoman bagi praktisi audit lingkungan serta membantu menjaga integritas dan kualitas audit lingkungan. Materi selanjutnya adalah tantangan dalam audit lingkungan. Yang pertama ada kompleksitas data. Data lingkungan seringkali rumit dan terdistribusi di berbagai lokasi. Pengumpulan analisis dan pemrosesan data dapat menjadi tugas yang rumit. 2. Perubahan regulasi. Regulasi lingkungan dapat berubah dengan cepat. Organisasi harus memastikan kepatuhan dengan perubahan-perubahan tersebut. Yang ketiga, perubahan dalam dampak lingkungan. Dampak lingkungan dapat berubah seiring berjalannya waktu, seperti perubahan iklim.
Audit harus dinamis dan responsif terhadap perubahan ini. Kesimpulan pada materi yang saya sampaikan adalah audit lingkungan adalah alat penting untuk membantu organisasi mengukur, mengelola, dan meminimalkan dampak lingkungan mereka, serta memastikan keberlanjutan praktik bisnis. Dengan pemahaman konsep, proses, standar, dan tantangan, perusahaan dapat melakukan audit yang efektif dan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.